Halo Sobat Sobri, balik lagi sama Mamang yang suka ngasih info anti mainstream, aneh, dan kadang-kadang agak kocak. Kali ini Sobri mau ngebahas komunitas, tapi ini komunitas bukan sembarang komunitas. Pokoknya komunitas ini unik banget sob. Gak kepikiran dah kalau Sobat Sobri mikirin buat komunitas ini. Apa aja sih komunitasnya? Cekidot sob. Komunitas unik yang bakal Sobri kasih pertama yaitu komunitas bunuh diri. Gak kepikiran kan sama Sobat Sobri ada komunitas kayak beginian? Maksud Sobri, kalau bunuh diri mah sendiri aja gitu. Kenapa dibuat komunitas? Komunitas ini pertama kali dibentuk di negara Sakura, yaitu Jepang. Kasus bunuh diri di Jepang memang menjadi salah satu yang tertinggi. Bahkan masa pandemi COVID-19 ini, kasus tertinggi kematian bukan karena corona, melainkan bunuh diri sob. Kirain Sobri negara maju hidupnya tentrem-tentrem aja. Masih ada juga yang bunuh diri. Nggak habis pikir. Tercatat nih sob, jumlah kematian bunuh diri pada bulan Oktober 2020 mencapai 2.153 orang. Lebih tinggi 79 orang dibanding kasus corona. Di Jepang, nyawa udah gak ada harganya sob kayaknya. Kegiatan komunitas ini tuh ngajarin para anggotanya tentang berbagai macam cara bunuh diri. Yang lebih mengerikan lagi nih sob, klub ini masih aktif sampai sekarang. Belum berhenti di negara matahari terbit. Komunitas ini juga ada di negara kanguru, yaitu Australia, yang bernama Exit International. Klub ini juga membuka cabang di Inggris. Ia meyakini setiap orang yang berhak mencabut nyawanya sendiri. Udah gila sob orang-orang. Apapun yang melanda Sobat Sobri, percaya sob, bunuh diri bukan solusi yang terbaik. Kalau ada beban yang menumpuk, Sobat Sobri bisa mencari teman buat bertukar cerita. Jadi jangan ikut-ikutan komunitas aneh ini ya sob. Banyak hal-hal indah yang menunggu kalau Sobri melanjutkan hidup. Yang kedua, ada komunitas kencan diam. Kencan kok diem sob? Terus ngapain dong kalau cuma diem? Komunitas unik ini lagi terbentuk di luar negeri, yaitu London. Walaupun cara kencannya kagak lazim dan terbilang aneh, komunitas ini makin hari makin populer. Bahkan gak sedikit orang luar Inggris ikut komunitas ini. Para anggotanya dikenakan biaya 20 pound sterling, yang kalau dirupiahin sekitar 315.000. Sekedar ngabisin waktu diem-dieman sama lawan jenis. Abis kelar kencan, ini cowok sama cewek buka jadi kaku ya sob kalau kagak ngobrol. Tapi menurut penggagas klub kencan diam ini, yaitu Lucy Bakers, mengatakan dengan saling diam, orang akan mudah saling terhubung satu sama lain. Aneh bener dah pikiran si Lucy. Walaupun cuma diem-dieman, kencan ini juga ada prosedurnya sob. Sebelum kencan, masing-masing diperkenankan melihat biodata teman kencannya. Dan selama kencan, ia hanya diperbolehkan saling menatap, berjabat tangan, dan berpindah tempat duduk. Komunikasi juga dilakukan dengan gerakan tangan. Misalnya kalau suka sama kucing, ia akan meragakan gerakan kucing ke lawan kencannya. Kalau suka kucing mah masih gampang sob. Kalau suka parkur, gimana nunjukinnya? Aneh bener nih komunitas. Ketiga, ini asal komunitasnya berasal dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Komunitas unik ini bernama Agus Bersaudara Indonesia. Nama Agus sendiri juga pasti gak asing dong di telinga Sobat Sobri. Baik itu temen, sahabat, musuh, pupu, saudara, pasti salah satunya ada namanya Agus. Alasan ini yang membuat Agus Saifullah membentuk komunitas ini. Berawal dari silaturahmi sesama nama Agus, komunitas ini akhirnya terbentuk secara resmi di Bandung pada tanggal 13 Desember 2015. Komunitas ini sekarang udah tersebar sob dari Sabang sampai Merauke, dari bermacam suku, ras, dan agama. Bahkan sob, nama yang identik sama cowok ini juga ada anggotanya yang perempuan. Bineka Tunggal Ika banget nih sob komunitasnya. Kalau Sobat Sobri mikir gimana cara manggil sesama anggota kalau namanya Agus semua, tenang sob, setiap anggota punya nama panggilan masing-masing. Biar gak keder. Kegiatan komunitas Agus Bersaudara Indonesia ini sifatnya sosial, yaitu tiap bulan komunitas ini rutin melakukan santunan ke panti sosial.
Positif banget sob kegiatannya. Jadi, Sobat Sobri ya namanya Agus, tertarik kan nih masuk komunitas ini? Komunitas Beef Stick jadi komunitas unik selanjutnya yang bakal Sobri bahas. Komunitas ini berisikan orang-orang yang punya selera tinggi terhadap beef stick. Klub ini berdiri pada tahun 1705 di London. Lagi-lagi di London nih sob, kota ini emang gak ada matinya sama komunitas unik. Uniknya membatasi jumlah anggotanya hanya sampai 24 orang saja. Kalau Sobat Sobri mau gabung di komunitas ini, harus nungguin salah satu anggotanya keluar atau meninggal. Gimana gak mau meninggal ya sob, kalau makanan kesukaannya aja beef stick. Bisa kena kolesterol tuh kalau sering makan. Perkumpulan komunitas beef stick ini yang gak jauh-jauh dah dari ngomongin stick-stick yang enak, menyanyikan lagu tentang stick dan bahkan mengenakan pakaian yang bertuliskan daging sapi. Jadi Sobat Sobri, minat buat gabung komunitas ini? Atau malah mau bikin komunitas sesuai makanan kesukaan kalian? Komunitas telur gulung misalnya, Sobri boleh dong gabung komunitasnya. Hehehe. Terakhir nih yang akan Sobri bahas yaitu komunitas vampir. Kalau Sobri mikir ini komunitas yang suka pakai kostum vampir, salah banget sob. Vampir yang dimaksud di sini itu ya vampir beneran. Komunitas ini mengadakan pertemuannya setiap sebulan sekali. Dan kegiatan yang dilakukannya yaitu menghisap darah para anggotanya. Meskipun aneh ya sob, komunitas ini mempunyai 3.000 orang anggota lebih. Bahkan salah satu anggotanya, Pirate Stable, mengatakan ia sudah merasakan menjadi vampir sungguhan dari kecil. Dan ia selalu haus darah. Ngeri banget nih komunitas. Kacau. Acara tiap bulanan ini selalu diawasi oleh kepala vampir atau biasa disebut sesepuh. Pertemuan ini berisikan pelajaran bagaimana cara mengekstrak darah dengan baik. Walaupun komunitas ini nggak lazim, para anggotanya harus melewati tes psikologi oleh sesepuh. Ini dilakukan buat mengetahui kondisi mental para anggotanya. Gimana nih gak kena mental sob kalau tiap pertemuan darah kita dihisap mulu. Udah kagak beres deh emang. Oke sob, segitu aja dulu dari Sobri. Nantiin terus YouTube Sobri. Soalnya bakal ada info-info yang makin anti mainstream dan gak kepikiran sama Sobat Sobri.